Coba jujur sama diri sendiri, kenapa orang yang kelihatannya rajin olahraga malah bisa kena serangan jantung? Usianya baru 25 tahun, kerja aktif, badan fit, tapi bisa masuk IGD gara-gara jantung. Karena yang bikin bahaya, serangan jantung itu datangnya tiba-tiba. Bukan cuma ke orang tua, bukan cuma ke orang yang kelihatannya sakit. Dan seringnya baru ketahuan pas udah sampai IGD. Hari ini saya Dinda akan ngobrol bareng bersama dokter yang sering banget ngobrol tentang gaya hidup. Bukan cuma tentang obat-obatan, tapi tentang masalah sehari-hari yang sering banget kita anggap sepele. Langsung aja, ini dia Dokter Puput. Hai, barengan saya Dokter Puput. Seneng banget hari ini bisa ngobrol-ngobrol bareng Dinda. Karena kayak biasa ya Din, kita itu pengennya ya bukan mau bikin kamu jadi harus sehat langsung. Betul. Tapi kita pengennya kamu tuh lebih mengerti tubuh kamu sendiri. Dok, ini banyak banget dok yang bikin orang-orang tuh sering kepleset. Kan serangan jantung identiknya nyerangnya ke orang tua kan, yang rambutnya putih, pensiunan, jarang olahraga. Tapi sekarang dok, malah banyak banget anak-anak yang usianya di 20-30 tahun yang kena serangan jantung. Oke, jadi ini memang yang paling banyak orang salah paham ya. Karena orang ngerasa kalau usianya masih muda berarti dia ibaratkannya itu tamengnya, perisainya itu tuh masih oke banget. Padahal sebenarnya tubuh kita itu kan nggak bisa baca KTP kita usianya berapa ya. Iya lagi. Jadi sebenarnya usia itu bukan menentukan kayak apa yang dimakan, berapa lama dia duduk. Apalagi kita nih kalau kerja itu kan duduknya lama. Terus Betul. habis itu geraknya gimana, banyak atau enggak, atau mungkin stresnya. Karena tubuh itu sebenarnya nggak kenal umur, tapi dia itu pedulinya sama kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Ini berarti yang sering datang kayak gini tuh usia 50 tahunan apa seringnya usia berapa nih dok? Justru yang muda-muda, usia 35. Pokoknya kalau ada pasien kok ini serangan jantung, dilihat lagi usianya, waduh 35 Aduh, gitu. ngeri banget. Justru iya, yang usianya masih 30-an. Bahkan ada pernah case waktu aku jaga di IGD itu 20-an juga udah pernah kena. Makanya sekarang tuh udah nggak kenal lagi usia harus lansia, harus 50 tahun ke atas. Jadi nggak menutup kemungkinan usia muda juga. Tapi ini dok yang sering bikin keliru, saya olahraga kok dok, saya makannya sehat kok dok, makannya sayur kok dok, tapi kok tetap kena. Sebenarnya kalau misalnya dibilang makannya oke, olahraga, itu kan ya balik lagi, tubuh kita itu kan kelihatan luarnya oke, tapi dalamnya enggak. Itu tuh kayak misalnya gini, Dinda di rumah punya pipa nih, ya kan, pipa air, Iya. ya kan tuh sering banget ya. Pipanya dari luar sih oke-oke aja, tapi dalamnya disitulah dia ada yang lumutan, ada yang mampet. Jadi sebenarnya kelihatannya aja dari luar karena dia rajin olahraga, kelihatannya fit, tapi mungkin ada faktor-faktor lainnya yang ngebuat dalamnya nggak aman. Karena balik lagi tuh, badan yang kelihatannya kuat tapi belum tentu kan pembuluh darahnya itu kelihatannya sehat. Kalau dirangkum nih dok, kebiasaan-kebiasaan apa sih yang disepelein sama orang-orang? Kalau kebiasaan ya, sebenarnya ini yang kita jalani juga ya sehari-hari, kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap itu sepele. Misalnya kayak tadi saya bilang tuh di awal, kita duduk kerja lama, ya kan, padahal kan harusnya kita nggak boleh tuh untuk duduk terus-terusan kayak gitu. Iya. Kita harus ada geraknya, atau kita olahraga, menggantinya kita harus olahraga aktif gitu, dalam satu minggu olahraga beberapa kali gitu, nggak bisa juga sebulan sekali olahraganya. Terus juga selain itu yang paling sering banget kita itu sepele adalah tidur. Soal waktu tidur itu sekarang malah dianggap, kalau kita bilang aku tidurnya jam 10 malam gitu, orang langsung kayak cepet banget tidur jam segitu, padahal itu adalah hal yang normal gitu kan. Kita tuh tidur harus 8 jam ya. Iya. Jadi kalau orang bilang tidur jam 10 itu wajar, itulah yang seharusnya. Tapi kebanyakan, coba kita tidurnya jam berapa? Kalau nggak jam 12 ke atas ya Dinda. Jadi itu adalah salah satu hal-hal yang sepele tapi kita sering lupakan gitu, padahal itu sangat-sangat penting untuk tubuh kita sendiri. Makanya yang bikin bahaya itu sebenarnya bukan umurnya, tapi memang kebiasaan kita sehari-hari itu yang bikin bahaya. Iya, itu ngaruh berarti ya dok ya, ngaruh banget pasti. Jadi buat usia muda itu emang nggak boleh ngerasa santai ya dok ya? Benar, jadi jangan nunggu bahaya dulu baru kita
jaga-jaga. Harusnya ya sebelum itu kita mencegah dengan menjaga pola hidup kita. Karena ya lebih baik sadar sekarang daripada bener. dipaksa nanti-nantinya gitu. Nah, dari tadi kan kita ngebahas tentang kebiasaan nih, Dok. Ini ada, Dok, satu peringkat paling atas, Dok, kebiasaan Apa yang itu? paling sering dibelain, ya, rokok, Dok. Oh iya, bener. Banyak yang bilang, Dok, tenang aja, ini kan kenanya ke paru. Emang bisa sesimpel itu, Dok? Bener, jadi orang kan bilang yang kena kan paru ya. Iya. Itu kan pintu utamanya sebenarnya. Jadi memang awalnya masuknya ke paru, tapi kan ada banyak pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu bakal ngebawa kemana aja ke sistem pergerakan kita, ke otak kita, persarafan kita, otot-otot kita, semua itu kan kita dipengaruhi sama si pembuluh darah. Jadi ya bukan ke paru doang, tapi ke seluruh tubuh kita yang berdampak. Mungkin iya pintu utamanya paru, tapi di dalam tubuh kita banyak organ-organ lainnya. Berarti emang nggak sesimpel itu ya, Nggak Dok, sesimpel ya? itu. Ke semuanya berarti. Memang yang paling kelihatan impactnya adalah paru. Paru. Nah, di tubuh kita ini yang banyak pembuluh darah, itu kan saluran. Pembuluh darah itu kan ada saluran ya. Salurannya menyalurkan kemana? Ke jantung, bisa ke otak. Jadi otomatis kalau misalnya yang terhambat itu di bagian aliran mau ke jantung, sebenarnya aliran di mana aja kalau terhambat pasti dia larinya nggak bisa ke jantung, nggak bisa mungkin ngantar oksigen juga gitu. Iya. Terus kalau yang terhambatnya di otak, otomatis bisa kenanya apa? Stroke gitu. Jadi dari pembuluh darah yang mampet lah gitu ya bahasanya, itu bisa mempengaruhi banyak penyakit gitu. Salah satunya ya jadi penyakit jantung, atau kalau ke otak tadi stroke seperti itu. Tapi banyak nih, Dok, orang-orang yang bilang, saya masih kuat, Dok, saya masih bisa, bener-bener. Dok. Itu gimana tuh tanggapan dokter? Karena memang di lapangan seperti itu, Dinda. Oh, Jadi iya? banyak yang kayak konsul gitu kan ke poli ya bilangnya, masih muda, Dok, masih kuat lah gitu, nggak apa-apa gitu. Padahal kuat sekarang, nggak tahu kalau besok. Iya, iya, nggak tahu 5 tahun Tapi kan ke nggak depan. mungkin sekejam itu ya Iya dokter sih, ngomong. Jadi nggak maksudnya kuat mungkin sekarang, tapi besok-besok belum tentu. Nah, banyak banget nih, Dok, yang pada berdebat lah kemarin kalau rokok elektrik tuh katanya lebih aman daripada rokok biasa. Oke. Memang ini teman-teman sekitaran kita juga ya, Dinda. Betul. Sebenarnya karena ini adalah hal yang baru, terus kayak dibilang intinya itu nggak lebih ganggu asapnya aja sih, maksudnya nggak bikin yang batu banget Iya. orang sekitarnya gitu kan, ada aromanya, Iya, wangi-wangiannya banget. gitu kan, jadi bikin orang nggak risih banget. Tapi bukan berarti itu nggak bahaya. Ingat aja, balik lagi, kalau misalnya kita lihat tuh di kemasannya vape atau rokok elektrik itu biasanya kan ada refillannya gitu kan ya. Iya. Itu kan tetap ada bacaannya mengandung nikotin. Nah, sekarang yang perlu diwaspadai adalah si nikotinnya itu kan tetap menjadi racun dalam tubuh kita. Jadi dia itu cuma ganti penampilan aja, isinya enggak. Ya kayak inilah, kita misalnya beli minuman ya kan, beli minuman katanya minuman sehat, warnanya bening gitu, nggak ada rasa-rasa yang gimana-gimana, warnanya bening. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat lagi gulanya juga tinggi gitu. Jadi Sama aja berarti. hanya mengganti penampilannya aja, isinya tetap sama. Nah, kalau ada satu kalimat nih, Dok, buat para perokok yang masih mikir, nanti aja lah berhentinya, apa tuh, Dok? Kalau ada, misalnya ini ada orang sekitar aku ya yang ngomong kayak gitu, aku ya bilangnya berhenti itu bukan soal waktu gitu, karena resiko itu nggak nunggu kita siap atau enggaknya. Nah, tadi kan kita udah selesai ngebahas nih, Dok, tentang kebiasaan, tentang rokok. Nah, sekarang kita mau bahas tentang olahraga nih, Dok. Banyak, Dok, kemarin tuh viral banget orang-orang yang tadinya dia nggak pernah olahraga, itu dia sehat-sehat aja. Tapi pas setelah dia olahraga, itu dia langsung jatuh sakit, Dok. Langsung ambruk. Karena ini tuh soal tubuh itu harus beradaptasi. Kalau kita yang jarang olahraga, terus tiba-tiba langsung olahraga yang berat, tubuhnya kan jadi stres ya. Nah, Iya. itu yang bikin nggak bagus gitu. Harusnya kan karena tubuh itu sistemnya beradaptasi, kasihlah olahraga yang ringan-ringan dulu. Oh, berarti bisa dibilang kalau jantung tuh ikut olahraga ya, Dok, ya? Bener, jadi kan jantung itu kan otot-otot ya. Jadi kalau misalnya kita ibaratkannya kita lari nih, ya kan, untuk pertama-tama pasti ada rasanya pegel ya kan. Tapi kalau Iya. misalnya jantung kita yang dipacu gitu, bisa-bisa ada masalah lainnya gitu di jantung kita.
Jadi bayangin aja jantung itu kayak karet gitu ya kan. Karet itu kan kalau misalnya kita tarik pelan, dia bakal ikut manjang ya. Tapi coba kalau kita tarik gitu, itu bakal putus kan. Oke nih dok, biar jadi lebih gampang ya dok ya. Bedanya olahraga yang sehat sama maksa itu bedanya di mana dok? Olahraga yang sehat itu di saat kita setelah olahraga itu bikin tubuh kita jadi membaik. Oke. Tidur lebih enak, terus juga nafas lebih lega gitu, atau badan terasa lebih segar. Biasanya tuh saya terasa ya kalau misalnya abis olahraga yang udah beradaptasi itu bakal badannya tuh selesai olahraga malah senang gitu, malah segar gitu. Terus kalau olahraga malam pulang-pulang jadi tidur. Dinda pasti pernah nih kalau olahraga ngerasa tidurnya jadi lebih nyenyak. Nah itu salah satu bisa dikatakan olahraga sehat. Tapi kalau misalnya yang memaksa, justru yang bikin dadanya jadi terasa sakit, terus dia jadi lemas, terus pusing, yang kalau orang-orang bilangnya pitam ya. Nah itu tuh yang olahraganya memaksa. Jadi sebenarnya tubuh kita itu yang ngasih sinyal, tinggal kitanya mau dengar atau enggak. Oh, berarti ini bukan kasus no pain no gain ya dok ya? Bisa jadi no pain no gain harusnya ya. Tapi kalau painnya kebanyakan itu malah jadinya peringatan ya. Berarti kalau misalkan kejadiannya ambruk pas olahraga itu pemicunya apa dok? Macam-macam sebenarnya. Ada yang memang dia masalah jantung itu sendiri, contohnya mungkin irama jantung gitu ya. Ada juga simpelnya tuh kayak kita kekurangan cairan, kita kurang minum kan bisa. Jadi ada gangguan elektrolit namanya. Itu bisa jadi pemicu. Tapi bukan berarti olahraga itu masalahnya. Enggak. Tapi olahraga itu bisa menjadi sebuah pintu untuk ngelihat ternyata ada loh masalah di tubuh kita. Kalau ada satu pesan nih dok buat teman-teman yang ada di rumah nih yang lagi sering olahraga biar nggak kebablasan dok. Oke, jadi ya pesan-pesannya sih yang pasti, apalagi di saat-saat ini ya. Ingat aja, sebenarnya olahraga itu adalah sebuah investasi. Yang namanya investasi berarti jangka panjang. Jadi bukan sebuah ajang pembuktian. Bukan FOMO ya dok. Bukan ya. FOMO ya. Nah ini masih ngebahas topik tentang olahraga nih dok. Banyak banget dok yang debatin hal ini. Katanya tuh olahraga itu harus ngos-ngosan biar kelihatannya sehat. Tapi ada juga yang bilang olahraga tuh harus pelan tapi durasi olahraganya yang lama. Itu gimana dok? Yang bener tuh yang mana sih? Jadi disangka orang-orang itu ya capek itu pertanda olahraganya berhasil, padahal kan ya belum tentu juga. Jadi ya intinya capek itu bukan berarti sehat dan capek itu bukan tanda olahraganya berhasil. Oh, atau bisa juga ya dok ya pakai smartwatch atau fitness tracker. Bener. Tapi orang-orang tuh kebanyakan panik dok pas ngelihat jam tangannya. Angkanya naik dikit itu mereka langsung pada panik. Oke, sebenarnya ini sih paniknya mungkin kalau orang ya, kalau aku nih, aku juga pakai smartwatch ya. Jadi kalau aku misalnya lari, contohnya, kan olahraga di smartwatch kan bisa kita pilih ya. Tapi contohnya misalnya lari itu kan sebenarnya dia mungkin mau ngeliat pace dia, kecepatan dia, atau mau ngeliat apalagi heart rate. Gitu kan, sesuai dengan fiturnya masing-masing ya. Atau mau ngeliat heart rate, karena takutnya kalau heart rate-nya terlalu tinggi ya kan, takikardi gitu ya kan namanya, itu takutnya jadi berbahaya. Tapi ya balik lagi, kalau olahraga itu kan udah pasti heart rate kita pastinya tinggi ya, namanya kita lagi olahraga, jadi jantung kita itu lagi berpacu, pasti heart rate-nya pasti tinggi. Cuma ya nggak apa-apa, itu sebagai pemantauan kita. Jadi smartwatch itu juga bisa membantu kita. Jadi ya semua orang tuh punya zona amannya sendiri ya kan, masing-masing tuh pasti ada beda-beda. Karena tubuhnya bisa beda, riwayatnya juga pastinya berbeda. Nah ini sering kejadian juga nih dok, bahkan di aku sendiri gitu, ngelihat temen kuat kita ikut FOMO ya kan. Kalau kayak gitu tuh boleh nggak sih dok sebenarnya? Sebenarnya sih ini boleh nggak boleh ya kan, karena ini termasuk jebakan. Jadi balik lagi, olahraga itu kan sesuai sama kebutuhan kita. Ada yang butuhnya kardio, ada yang butuhnya core ya kan, ada yang butuhnya stretching gitu ya kan. Misalnya aku suka lari nih, Dinda lebih suka yoga, kan bisa ya kan. Kenapa? Karena aku butuh sesuatu untuk otot aku nih Dinda biar lebih berbentuk gitu. Jadi olahraga itu memang sesuai kebutuhan kita masing-masing. Nggak mungkin dong kita pengen stretching yang untuk merenggangkan tapi kita mainnya angkat beban, itu malah jadi agak
beda ya kan. Iya. Jadi balik lagi, kalau memang mau FOMO nggak apa-apa, tapi yang pasti FOMO dalam olahraga itu kan FOMO yang baik ya sebenarnya Dinda. Itu Iya. kan sesuatu hal yang positif, tapi kita harus tahu nih kondisi tubuh kita gimana dan kebutuhan tubuh kita itu apa. Jadi ya intinya sesuatu yang cocok di orang lain belum tentu cocok di diri kita sendiri. Nah ini kejadian yang sering banget kita lihat nih dok. Ada orang lagi duduk, ada orang lagi kerja, lagi jalan biasa, terus tiba-tiba pingsan. Nah ini banyak dok orang yang mikirnya tuh ini pingsan biasa atau kondisi darurat. Terus kalau misalkan kita salah nanganinnya nih dok, sejauh apa sih dampaknya? Sebenarnya apapun itu yang namanya dia pingsan ya kan, itu pastinya emergency. Cuma kita harus bisa, orang sekitarnya harus bisa mengevaluasi. Contohnya misalnya kalau ada orang pingsan nih, Dinda ngeliat nih ada orang pingsan, yang paling pertama Dinda cek adalah nadinya. Karena kita bisa tahu orang tersebut gitu kan, korbannya itu masih ada atau enggak gitu lah istilahnya ya kan. Jadi yang paling pertama adalah cek nadi, itu yang paling utama. Nah setelahnya ya boleh di telepon, dihubungi petugas medis atau bantuan basic lainnya gitu. Nah ini banyak juga nih dok orang-orang tuh yang suka keliru ngelihat orang pingsan terus tiba-tiba kejang, dibilangnya malah kesurupan Iya dok. banyak kan orang yang misalnya pingsan nih ya kan, nggak sadarkan diri terus tiba-tiba kan kejang, itu ada ya kan, tapi dikira kesurupan, harus ambil sendok dikelendakin ke mulut gitu kan. Terus ada juga yang matanya misalnya kebuka tapi dikira oh ini masih sadar nih, matanya kebuka, padahal ya bisa aja itu lagi posisi, maksudnya situasi yang henti jantung gitu. Jadi yang kelihatannya hidup bukan berarti itu masih aman gitu. Ini yang sering kita lihat di sekitar berarti ya dok ya, ngelihat orang jatuh pingsan biasanya kita langsung panik dok. Iya bener, gak apa-apa sih kalau misalnya kita panik karena kita care, nggak masalah, tapi yang penting langkahnya tepat aja. Betul. Gitu. Sebenarnya untuk basic life support adalah yang utama tuh sebenarnya jangan panik gitu kan. Iya. Cuma namanya juga manusia ya, Pasti pasti apalagi. ada paniknya gitu. Cuma jangan gegabah, intinya gitu. Misalnya tuh kalau misalnya ada pasien korban gitu kan, tidak sadarkan diri, ada orang yang guncang-guncang, tepuk-tepuk, sebenarnya itu benar kok ya kan, harus memang harus dipanggil bapak gitu. Harus kayak memang gitu. harus seperti itu salah satu langkahnya gitu. Oke. Yang penting yang tadi saya bilang tuh jangan dikasih sendok lah mulutnya atau malah dikasih minum. Oh, itu nggak boleh dong? Nggak boleh karena itu takutnya aspirasi, takutnya malah masuk cairannya ke paru-paru, malah ada penyakit lainnya deh jadinya ya. Karena itu jangan. Yang penting balik lagi, life support pertama yang basic itu harus diketahui, dicek nadinya, dipanggil petugas medis, nggak apa-apa diguncangkan tubuhnya untuk manggil, untuk tahu korbannya sadarkan diri atau enggak, itu nggak apa-apa. Jadi ya kalau kita niat menolong itu nggak apa-apa, ada itu bagus, itu kan kita bentuk makhluk sosial ya, niat nolong itu ada, boleh, bagus banget, tapi jangan sampai keliru. Oh berarti penanganan pertama kayak yang tadi dokter jelasin tuh benar-benar penting banget ya dok buat kita. Benar, penting banget, itulah namanya basic life support ya. Jadi memang kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, entah kita pulang-pulang nanti di KRL contohnya ngelihat ada korban gitu kan, sedih ya kalau kita nggak bisa melakukan apa-apa. Atau contohnya orang terdekat kita aja gitu kan, keluarga kita di rumah, bisa aja ada kejadian yang sama, dan kalau kita nunggu petugas medis datang mungkin kelamaan, nah kita bisa nyesel gitu. Jadi yang paling penting itu memang kita harus tahu tuh basic life support, dan memang seharusnya di sekolah-sekolah itu sudah dipelajari. Nah ada juga nih dok, salah satu istilah yang pasti semua orang pernah denger dok, termasuk orang Indonesia ya, angin duduk dok. Nah kenapa nih dokter tuh langsung kayak langsung kayak gitu dok? Emang kenapa nih dok tentang angin duduk? Karena ini ya pasti kalau misalnya orang datang ke IGD gitu ya, misalnya saya lagi jaga IGD, kenapa nih ya kan, dulu kan saya di kampung-kampung ya kan, kenapa nih opung, aku tanya kan, pasti coba angin duduk ini dokter gitu kan, padahal sebenarnya angin duduk itu nggak ada gitu, nggak ada namanya diagnosis angin duduk itu nggak ada, itu tuh bilangin maksudnya nyeri dada gitu ya. Jadi memang klinisnya itu ya seperti yang kita bilangnya itu awamnya angin duduk gitu, masuk angin duduk ya, samalah itu ya, dan kawan-kawannya gitu. Padahal itu bisa jadi nyeri dada kayak gitu. Jadi
angin duduk itu cuma istilah, bukan diagnosis. Nah, tapi kenapa orang tuh sering ngiranya ya masuk angin biasa aja gitu? Ya karena tadi kayak saya bilang, klinisnya itu mirip gitu. Misalnya kayak rasanya itu dadanya sesek gitu ya, atau rasanya penuh gitu. Terus juga perutnya mungkin kembung angin ya kan, makanya dia masuk angin. Jadi sendawa, anginnya dikeluarin. Nah, jadi karena klinisnya itu orang bilangnya masuk angin atau angin duduk, padahal bukan itu diagnosisnya, itu hanyalah sebuah istilah gitu untuk memberitahu klinis kita kayak gitu. Tapi kan ya namanya orang Indonesia ya dok ya, pasti sakitnya apa itu dikerokin. Pasti banyak dok yang bilang setelah dikerokin badan udah langsung enakan nih dok, badan langsung jadi hangat. Itu gimana menurut dokter? Ya kalau kerokan itu sih memang bikin badan kita jadi enak ya, ya kan. Tapi iya, kalau masalah kita itu cuma sebatas mungkin kalau pegel-pegel itu kan enak ya dikerokin ya kan, atau kayak kita nih habis kehujanan dikerokin anget-anget enak ya. Tapi kalau misalnya masalahnya itu adalah penyakit jantung, pembuluh darah dan lain-lain, kan kerokan nggak bisa membenarkan pembuluh darah. Iya lagi bener. Jadi tergantung itu semua, makanya harus kita tanya sama dokter, diperiksa sama dokter, dibawa ke rumah sakit. Supaya apa? Supaya dokter itu bisa nanyanya ke hal yang lebih spesifik dan membedakan ini tuh memang capek-capek biasa doang, kembung-kembung biasa doang, atau ada masalah serius lainnya kayak penyakit jantung. Nah, tapi kan tadi dokter bilang IGD ya dok ya, harus dibawa ke IGD. Tapi ada beberapa orang nih yang setelah kena masuk angin atau kena angin duduk tuh dia ya udah istirahat di rumah aja, nggak perlu dibawa ke IGD lah. Itu ada resikonya gak sih dok? Itu bahaya nggak? Pasti bahaya, itu bahaya karena di sini tuh case-nya bahaya terbesarnya itu adalah waktu. Karena ya itu dia ngerasa angin duduk doang atau masuk angin gitu ya. Jadi kalau udah mendingan udah di rumah aja, padahal setiap menitnya orang yang kena serangan jantung gitu ya, itu sangat berharga setiap menitnya. Karena orang yang merasa mendingan itu dia nggak perlu merasa harus ke rumah sakit, padahal setiap waktunya untuk orang yang serangan jantung itu sangat berharga. Jadi justru dengan dia ngerasa udah mendingan, bisa aja ada serangan-serangan selanjutnya. Kita nggak pernah tahu serangan selanjutnya itu berapa menit lagi gitu. Jadi jangan dibuang-buang waktunya itu. Kalau udah ada ngerasain sakit yang sesuai dengan klinis, langsung ke IGD. Karena itu bisa aja bukan angin duduk. Nah, boleh nih dok, biar lebih jelas ya dok ya, kapan sih orang tuh harus curiga kalau ini bukan angin biasa? Berarti kayak bisa jadi ini serangan jantung gitu ya. Yang pasti adalah yang paling gampang itu dia itu dadanya kayak diremas gitu rasanya, tertimpa beban berat, bisa menjalar ke lengan, bisa menjalar ke tengkuk gitu, bahkan bisa ke rahang juga case-nya. Nah, terus juga dia itu nyerinya nggak membaik tuh lebih dari 20 menit nggak membaik, atau istirahat pun nggak membaik, itu juga bisa. Dia disertai dengan keringat dingin, ada sesek rasanya, itu juga bisa. Jadi klinis-klinis yang seperti itu bukan lagi angin duduk ya, apalagi nyeri menjalar itu udah pasti wajib banget harus ke IGD. Apalagi kalau ada faktor pendukungnya. Faktor pendukungnya itu misalnya kayak merokok, riwayat hipertensi, gula, kolesterol dan lain-lain. Itu udah wajib aja langsung datang ke IGD. Urusan memang itu angin duduk atau penyakit jantung nanti aja di IGD diselesaikan dengan baik-baik. Tapi banyak juga dok keluarga tuh yang bingung nih mau dibawa ke rumah sakit, harus nunggu dulu tuh dok. Sebenarnya nunggunya ini tuh nunggu apa gitu ya? Sih ya. Nunggu nyerinya reda, atau nunggu misalnya kejadiannya sering malam ya, nunggu pagi gitu ya kan, udah besok pagi aja udah enak nanggung. Iya, nanggung gitu, atau nunggu minum obat dulu, kan banyak ya nunggunya. Sebenarnya itu yang bahaya, balik lagi kita kan harus cepat gitu, jadi nggak usah harus nunggu-nunggu gitu. Nggak akan ada yang bilang lebay pokoknya, karena itu adalah bentuk tanggung jawab kita ke tubuh kita sendiri. Nah dok, ini juga banyak banget nih orang-orang yang salah tangkep dok. Katanya kalau misalkan kita udah mulai hidup sehat, makan makanan yang sehat juga, itu tandanya kita nggak akan kena sakit jantung. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu ya dok ya, nggak sesimpel itu ya. Iya sih, karena sebenarnya kan kalau yang namanya penyakit jantung itu kita harus lurusin dulu nih, penyakit jantung itu kan penyakit degeneratif juga ya. Artinya penyakit yang semakin usianya bertambah, resikonya juga jadi semakin tinggi gitu. Dan satu hal yang pasti kan usia kita itu
bakal selalu bertambah ya. Betul. Jadi kalau usia kita semakin bertambah ya resikonya itu bakal semakin tinggi. Jadi nggak mungkin walaupun hidup kita aman, sehat gitu ya, kita jadi aman. Enggak. Itu harusnya kita lebih aware, semakin bertambah usia kita harus semakin aware. Oh, berarti target utama dalam hidup itu bukan sama sekali nggak kena sakit ya, Dok ya? Bukan, karena target hidup kita itu adalah kualitas. Jadi buat apa kita usianya panjang tapi kualitas hidupnya nggak bagus gitu ya kan? Yang kita kejar adalah kualitas hidup itu. Contohnya bisa kayak tetap aktif walaupun kita udah lansia, udah kakek nenek gitu ya, kita tetap suka jalan-jalan kemanapun, nggak harus terbatas. Apalagi kalau kita lihat di rumah sakit itu kan banyak lansia kan. Nah kita kan nggak pengen kayak gitu kan, kualitas hidupnya kan jadi menurun kalau seperti itu. Yang pasti yang kita kejar adalah kualitas hidupnya. Oh, jadi intinya hidup sehat itu bukan cuma buat panjang umur doang ya, Dok ya, biar nanti pas tua nggak ngerepotin. Benar, tapi tentang kualitas hidupnya. Nah, Dok, kalau ada satu pesan nih buat teman-teman yang ada di rumah yang usianya lagi produktif, ada nggak, Dok, pesan-pesannya? Oke, jadi kalau usia produktif berarti usia kayak kita juga ya. Jadi ini pesan sebenarnya untuk diri kita juga Sendiri. gitu ya. Jadi jangan pakai alasan usia muda kita ini sebagai alasan untuk menunda. Karena apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita lakukan kemarin atau besok itu akan menentukan apa yang akan terjadi saat usia tua kita nanti. Betul banget ya, Dok ya, berarti bukan nakut-nakutin ya, Dok ya? Benar, bukan. Karena versi tua kita itu dibentuk mulai dari hari ini. Nah, Dok, setelah kita tadi ngomongin tentang gaya hidup, biasanya akan muncul pertanyaan ini nih, Dok. Kalau tentang teknologi itu gimana? Nah, karena ada yang denger tuh, Dok, soal low level laser terapi, katanya ini alat tuh bisa jadi solusi nih, bisa jadi harapan. Oke, jadi ini memang banyak banget sih jadi bahan perbincangan ya, low level laser terapi. Ini tuh teknologi laser, tapi dia dengan intensitas cahaya yang rendah, yang mana fungsi utamanya itu untuk membantu sirkulasi darah kita. Jadi dia meningkatkan kualitas dari darah kita sendiri, terus melebarkan pembuluh darah kita. Jadi walaupun dia laser, dia itu bukan berarti untuk membakar gitu ya, bukan merusak, tapi dia justru membantu untuk sel-sel kita. Jadi ini lebih ke proses pemulihan untuk case-case tertentu. Jadi dia itu kan lasernya itu cahayanya merangsang untuk mengoptimalkan sel-sel dalam tubuh kita kayak gitu. Nah, berarti ini ada beberapa orang nih, Dok, yang salah kaprah gitu. Beberapa orang tuh bilang katanya kalau udah pakai alat terapi ini berarti gaya hidup kita bisa lebih aneh-aneh nih, kayak jadi nggak sehat lagi gitu karena udah ada alat ini nih yang ngebantu. Itu gimana menurut dokter? Justru itu yang salah sih ya. Teknologi itu kan ada gunanya apa? Untuk membantu, bukan pengganti harian, tapi fungsinya lebih untuk supporting dari hidup kita. Artinya pola hidup kita juga harus tetap dijaga walaupun kita menggunakan teknologi. Berarti ini bukan untuk semua orang ya, Dok ya? Betul, tapi memang banyak plusnya itu ya karena kondisi-kondisi tertentu yang bisa dibantu. Contohnya tuh kayak misalnya kita dengar darah kental gitu ya, atau darah tinggi, hipertensi, terus dia bisa ngebantu kolesterol, diabetes juga bisa. Bahkan kayak misalnya ada indikasi kayak stroke gitu ya, itu bisa banget untuk dibantu supporting dengan low level laser terapi itu. Dan soal cocok enggaknya itu kan sebenarnya memang soal kondisi ya, bukan cuma tren, walaupun memang trennya itu memang lagi hype banget. Tapi itu balik lagi ke kondisi kita. Dan apakah laser aman? Ya aman aja gitu ya kan. Karena selain aman itu bukan karena si alatnya, itu juga berpengaruh dari cara kita pakai dan balik lagi gaya hidup kita juga. Nah, kalau ada satu pesan nih, Dok, buat teman-teman yang ada di rumah yang pengen mencoba nih tentang teknologi kesehatan tuh, Dok, ada nggak pesan-pesannya, Dok? Ada sih, pastinya kan kalau udah teknologi ya, pakailah sesuai dengan ekspektasi yang masuk akal. Teknologi itu kan bantu memperbaiki supporting ya sifatnya, tapi hidup kita yang sehat hari ini ya kan, kebiasaan-kebiasaan sehat yang kita lakukan itu jauh lebih berpengaruh dari apapun itu. Jadi tetap harus dijaga kualitas hidupnya. Nah, dari tadi kita udah bahas banyak banget ya, Dok, mulai dari kebiasaan sampai ke teknologi. Kalau ada nih, Dok, orang awam kayak aku yang nanya, ini kita harus mulai dari mana sih, Dok? Saking banyaknya tuh ya. Itu kita harus mulai dari mana sih, Dok? Dokter punya nggak checklistnya gitu?
Oke, kalau kita breakdown satu-satu nih, yang pasti kan tadi adalah yang pertama bergerak. Betul sih. Jangan malas gerak gitu ya kan. Nggak mesti harus olahraga yang berat-berat kan. Tadi kita udah bahas ngapain sih olahraga berat-berat kalau Iya. toh itu malah makin buat kita makin drop gitu kan. Yang penting kayak jalan cepat itu juga udah oke. Atau misalnya kayak Dinda nih, kalau kantornya lantai 4 ya kan, ada lift, boleh dipilih dengan cara jalan pakai tangga aja, naik Iya. tangga gitu. Hitung-hitung Itu juga olahraga bisa. ya, Dok? Benar, itu olahraga. Lari-lari di KRL juga termasuk. Oh iya, ngejar kereta ya, Iya, Dok ya. benar. Jadi bergerak, jangan males, apalagi kita kalau kerjanya di kantoran kan tuh bawaannya duduk mulu ya, jadi harus tetap gerak kayak gitu. Itu yang penting, yang pertama. Yang kedua adalah makan yang masuk akal. Masuk akal nih gimana sih, Dok? Maksudnya yang sehat, udah pasti ya kan. Jangan makannya junk food, fast food terus, atau makan olahan-olahan. Biasa anak kos nih ya, anak kos tuh paling sering banget tuh misalnya yang instan-instan, Iya, yang langsung digoreng. Bener, kalau bisa sih makanan kita tetap harus yang fresh, yang kita masak, kita olah gitu. Kan sekarang udah banyak cara food prep ya, Iya. yang bisa kita pakai. Terus yang ketiga, tidur dan stres. Nah, ini yang paling susah kalau buat saya sendiri sih, paling susah ya ini tidur. Kayak tadi saya bilang tuh 8 jam tidur. Jadi jangan dibilang lagi orang yang tidur jam 10 itu cepet banget. Nah, itu yang seharusnya malah normalnya. Malah itu yang benar ya, Dok, Benar, ya? itu yang benar. Jadi tidurlah yang cukup dan jangan stres gitu. Sebenarnya sih dibilang jangan stres agak susah juga ya, karena hidup kita penuh stressful. Betul, banyak pikiran. Tapi kita pasti tahu, kita bisa memporsir mana sih yang penting-penting banget untuk kita stresin, mana yang seharusnya nggak perlu kita bawa terus-terusan ke pikiran kita kayak gitu. Terus selanjutnya berhenti merokok. Ini kan banyak juga ya usia-usia yang aktif-aktif, produktif itu merokok. Nggak kenal harus cowok ya, cewek juga banyak. Wah, banyak gitu. banget Iya sih. benar. Jadi merokok itu dampaknya itu bukan hari ini kita merokok kita langsung kena, enggak, tapi itu dampaknya di kedepannya. Kemudian hari, benar. Kan ada penyakit degeneratif tadi kita udah bahas juga ya. Salah satunya penyakit yang gara-gara merokok. Terus yang kelima ada cek kesehatan berkala. Nah, orang tuh sering banget ke dokter kalau lagi sakit, padahal seharusnya kita sehat, kita harus ke dokter juga kan. Untuk apa? Untuk medical check up gitu. Saya senang banget tuh kalau misalnya ada pasien datang itu bukan karena dia sakit gitu. Jadi ditanya kan, biasanya saya tuh kalau dokter itu kan kalau ada pasien apa keluhannya gitu Iya. karena, tapi kalau ditanya kayak gitu jawabannya nggak ada sakit dokter, cuma mau medical check up. Itu kan rasanya senang ya. Oh, itu kayak dokter gitu. happy Benar, banget iya, tuh ya. happy banget karena dia itu, pasien saya tuh menghargai dirinya sendiri. Dia tahu hidup dia itu harus sehat terus, harus berkualitas. Jadi dia aware gitu. Jadi bukan datang pas sakit aja. Oh, berarti jantung sehat itu bukan karena gaya hidup yang mahal ya, Dok ya? Bukan, tapi lebih ke gaya hidup yang disiplin. Bener lagi. Beda dia. Nah, tadi seru banget tuh, kita udah bahas tentang masalah jantung. Kalau kita tarik garis kesimpulan dari pembahasan tadi, serangan jantung itu bisa kena ke siapa aja, tanpa aba-aba. Keputusan gerak atau duduk, keputusan buat lanjut atau berhenti merokok, dan keputusan buat periksa atau nunda. Itu adalah hal-hal yang sering banget kita anggap sepele. Bener banget, kayak tadi saya bilang juga, pastinya kita nggak janji nih bikin kamu sehat, tapi balik lagi ke obrolan tadi, janji bikin kamu untuk ngerti kondisi tubuh kamu. Oke teman-teman, waktu kita udah berakhir nih. Buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa subscribe biar bisa nontonin video-video tentang kesehatan lainnya. Aku Dinda pamit undur diri, sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Bye-bye!